Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Safa. Saya dari kelas A Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu warga negara dan masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tugas warga negara. Soal pertama, siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian. Saya adalah warga negara Indonesia. Mengapa saya dapat mengatakan demikian? Karena saya tinggal di negara Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Bahkan orang tua saya berasal dari negara Indonesia, dan keturunan dari keluarga saya adalah orang asli Indonesia. Saya termasuk ke dalam asas ius sanguinis karena didasarkan pada keturunan darah atau kewarganegaraan kedua orang tua saya. Maka dari itu, saya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara Indonesia. Nomor 2. Sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kamu dapatkan? Uraikan secara detail. Saya sebagai warga negara Indonesia sudah mendapatkan hak yang seharusnya saya dapatkan, seperti hak untuk berkembang, yaitu saya mendapatkan hak untuk mengembangkan potensi diri saya, dan juga saya mendapatkan hak untuk pendidikan saya, dan ikut serta dalam kegiatan kebudayaan, serta saya bebas dalam beribadah dimanapun dan kapanpun. Saya juga mendapatkan hak untuk berpartisipasi, yaitu memiliki hak berpartisipasi dalam keluarga, kehidupan sosial, dan bebas mengutarakan pendapat, serta memiliki hak untuk didengar pandangan dan pendapat saya. Yang terakhir, saya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan dari penculikan, penjualan, dan perdagangan, dan juga dapat mendapatkan hak dari siksaan fisik maupun non-fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta yang terakhir, saya mendapatkan hak perlindungan dari eksploitasi seksual serta penyalahgunaan obat-obatan. Nomor 3 adalah bagaimana dan kewajibanmu. Apa saja yang belum kamu lakukan? Mengapa? Kewajiban yang belum saya lakukan sebagai warga negara Indonesia yang pertama, kurang menaati hukum negara, karena saya masih suka melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm. Padahal, saya sudah mengetahui dampak buruk akibat melanggar peraturan lalu lintas yang dapat merugikan diri saya sendiri. Yang kedua, saya kurang berinteraksi kepada masyarakat, serta sibuk dengan gadget untuk kepentingan pribadi. Dapat menimbulkan sifat kaku serta dapat menciptakan kehidupan sosial yang kurang sehat dan tidak seimbang sehingga dapat memicu timbulnya kehidupan yang egois dan individualis. Dari sini, yang saya belum melakukan kewajiban saya terhadap negara akan saya rubah agar bisa menjadi warga negara yang patuh terhadap peraturan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kedua, yaitu masyarakat madani di Indonesia. Soal pertama, bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? Masyarakat madani adalah terjemahan dari civil society yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim pada saat ceramah di Jakarta pada tanggal 26 September 1995. Yang berarti masyarakat yang beradab. Aplikasi civil society di Indonesia masih memiliki banyak kendala, seperti masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas, serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Nomor 2, bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya? Pilar penegakan masyarakat madani itu ada 5. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, pers. Yang ketiga, supremasi hukum atau rule of law. Yang keempat, perguruan tinggi. Serta yang terakhir, partai politik. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat, yaitu
kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tertindas sehingga masih terdapat pengemis di Indonesia. Yang kedua, pers, kurangnya kontrol kebijakan sehingga masih adanya buzzer-buzzer yang berkeliaran. Yang ketiga, supremasi hukum atau rule of law, masih adanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta tumpul ke kawan tajam ke lawan. Yang keempat, perguruan tinggi, yaitu alternatif untuk menciptakan ide-ide sehingga dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Serta yang terakhir yaitu partai politik. Politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompok serta partai sehingga masyarakat susah untuk menyalurkan aspirasinya. Dari kelima pilar yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa strategi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani masih belum maksimal. Nomor 3, bagaimana pendapatmu jika dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri? Menurut saya, elemen masyarakat madani sudah sangat baik apabila diterapkan di Indonesia, karena sudah mengandung nilai-nilai yang dapat mengubah peradaban dan pemikiran masyarakat. Tetapi, pemerintah belum dapat mengaplikasikan elemen tersebut dalam kehidupan masyarakat, seperti keberadaan area publik, di mana masyarakat masih memiliki kekhawatiran apabila mengutarakan pendapat di ruang publik. Yang kedua, demokrasi, tatanan sosial politik yang masih didasari dengan kepentingan-kepentingan. Yang ketiga, toleransi, di mana kurangnya tata cara pergaulan dalam masyarakat, misalnya masih ada yang membanding-bandingkan warna kulit. Yang keempat, kemajemukan, masyarakat yang saling memerlukan satu sama lain. Serta yang terakhir, keadilan sosial, adanya kasus tebang pilih di dalam hukum masyarakat. Yang terakhir, yaitu melihat kendala dari civil society di Indonesia. Bagaimana solusinya? Di sini terdapat 5 solusi. Yang pertama, membuat strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Yang kedua, lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Yang ketiga, menanamkan nilai religius yang didukung oleh jaminan keamanan. Yang keempat, menanamkan semangat insan Pancasila. Serta yang terakhir, menegakkan sanksi tegas terhadap penyelewengan kekuasaan dan anggaran tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.